Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom semua, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 15. Ya Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di rumah-Mu? Siapakah yang boleh tinggal di Sion, bukit-Mu yang suci itu? Orang yang hidup tanpa cela dan yang berbuat baik dan dengan jujur, mengatakan yang benar, yang tidak memfitnah orang lain, tidak berbuat salah terhadap sahabat, dan tidak memburuk-burukkan nama jiran, yang menghina orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang taat kepada Tuhan, yang sentiasa menepati janji mereka tanpa mengira kerugian, yang memberi pinjaman tanpa memungut bunga, dan tidak dapat disuap
untuk menyalahkan orang yang tidak bersalah. Orang yang melakukan segala itu sentiasa tenteram. Amin. Shalom dan salam kasih Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bertemu kembali dalam siri mengikuti Yesus adalah satu perkara yang sangat mustahak untuk kita mengetahui siapa yang kita ikut dalam hidup ini. Ada yang mengikuti penyanyi-penyanyi yang terkenal, pelakon-pelakon yang hebat, tetapi kita harus buat keputusan siapa yang kita mau ikut dalam hidup kita ini. Karena hidup ini hanya satu kali sahaja, maka setiap langkah yang kita ambil harus mempunyai tujuan yang datang dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, karena akhirnya semuanya akan kembali kepada Dia, kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ikuti saya dalam doa ini. Bapa Surgawi, Bapa yang mulia, kami datang dengan penuh sukacita dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, buka mata kami serta telinga untuk mendengar, dan gerakkanlah hati kami apabila kami mendengar pesanan yang dibawa hari ini, supaya kami menjadi umat yang mengenal Allah-Nya. Urapi kami dengan ilmu pengetahuan tentang Engkau, supaya kami dapat mengenal-Mu dan mengikuti-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Saya bermula dengan kitab Perjanjian Lama, yaitu firman Tuhan diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 11 yang berbunyi begini: Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, saudara-saudara, kita masuk ke dalam bulan November dengan penuh harapan dalam Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita, yang membantu kita maju ke depan dalam kasih Allah Tuhan Yesus. Haleluya. Selalunya kita coba usahakan sesuatu, seperti azam baru untuk tahun depan 2022. Kita mau mencapai cita-cita yang tertangguh sejak tahun lepas karena wabak COVID yang melanda seluruh dunia. Apapun, kita bersyukur kepada Tuhan karena membawa kita selamat dari bulan Oktober ke bulan November. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga setiap langkah kita membawa kita lebih dekat kepada Juru Selamat menjelang hari Tuhan yang mendekat, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada pepatah Melayu yang berbunyi, tidak kenal maka tidak cinta. Ya, betul juga tuh. Nah, yang mustahak di sini ialah untuk mengenal seseorang sebelum kita mencintainya. Kita harus berkenalan dahulu. Orang yang kita tidak kenal pasti
kita tidak akan ikut. Kita pun mengajar anak-anak kita perkara yang sama. Jangan mengikuti orang yang tidak dikenali, sebab ada bahaya. Hari ini bukan sahaja untuk anak-anak, tetapi yang dewasa pun boleh terjerumus dalam bahaya kalau mengikuti pribadi yang tidak dikenali. Begitu bahaya betul ya dunia ini. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Satu ciri yang paling mustahak dalam mengikuti Yesus adalah memikul salib. Ramai yang tidak mau memikul salib, tetapi mau ikut Yesus. Karena Yesus itu baik, Yesus itu memberkati. Ya. Kalau seseorang yang mengatakan dirinya seorang pengikut Kristus dan tidak melakukan perkara ini, maka dia tidak layak bagi kerajaan Allah di atas bumi. Apabila kita memikul salib, kita ada kepastian bahwa Emmanuel menyertai kita, God with us. Siapa yang boleh bersama kita sepanjang hari, setiap hari, dan setiap masa? Tiada siapa melainkan Tuhan, dan janji Tuhan semuanya kekal. Semuanya adalah ya dan amin. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini senang dipesongkan oleh akidah sesat. Kita boleh lihat dari doktrin-doktrin yang dibenarkan selama ini dan sudah masuk ke dalam gereja. Dalam nama kebebasan, banyak ajaran sesat berleluasa di atas bumi. Ramai juga yang sanggup mencoba untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sedang dikatakan oleh pejuang-pejuang kebebasan ini. Lukas pasal 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini adalah satu amaran yang diberi Tuhan Yesus. 2000 tahun sudah amaran ini. Sekarang kita boleh melihat mereka yang timbul sekarang di dalam dunia ini, ramai yang ada tarikan ya, yang membawa kita untuk mendengar apa yang mereka mau katakan. Kita berada di satu zaman yang selalu mengatakan tentang kebebasan. Dan perkataan yang biasa dikatakan, yang pernah saya dengar ialah, it's a free country. Ini negara bebas. Memang benar kita bebas. Adakah kebebasan ini memberi kita hak untuk melakukan apa saja atau mengikuti siapa saja? Kita harus berjaga dalam hal ini supaya kebebasan kita ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikul salib adalah bermaksud penderitaan yang harus dilalui oleh orang Kristen yang mengikuti Kristus. Perkara ini tidak boleh dielak. Bila kita memikul salib, sebab penderitaan akan datang dalam berbagai rupa.
Konsep kebebasan duniawi akan menyebabkan orang Kristian yang lemah senang menyerah pada tarikan-tarikan yang dihidangkan oleh dunia dalam nama kebebasan, untuk kebebasan. Ya saudara-saudara, jangan tertipu dengan muslihat ini. Matius pasal 10 ayat 38 yang berbunyi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Statement yang sangat tepat dan tidak ada kurang atau lebih, sebab kita dilayakkan bukan karena apa pun yang ada dalam diri kita, melainkan Tuhan. Sebab itu Tuhan yang telah menebus manusia dari dosa dengan jalan menjadi dosa dan menjadi korban bagi umat manusia berhak mengatakan perkataan ini, sebab ini adalah kehendak Bapa yang ada di surga. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikutinya. Bahagian inilah yang memisahkan duniawi dan kerajaan Allah di atas bumi. Malangnya, ramai yang akan merasa susah hati bila berhadapan dengan situasi seperti ini. Ia terpaksa membuat pilihan. Pilihan ini sangat susah karena ia datang dari keputusan kita. Amsal 4 ayat 14 mengingatkan kita, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Nah, kita ada satu jawaban saja. Ikut atau tidak ikut. Dan ayat 15 berbunyi begini. Jauhilah jalan itu. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya. Dan jalanlah terus. Jadi inilah jalan yang lurus. Dulu ada seorang anak muda yang dilawat oleh seorang hamba Tuhan di rumahnya, di kampung. Dia tidak mau bercakap dengan hamba Tuhan itu dan dia terus lari keluar dari rumah dan duduk di atas traktor kepunyaan ayahnya, di bermain dengan traktor itu ya, sambil duduk di atasnya. Hamba Tuhan ini mengikorinya dan menjemput anak muda ini ke gereja. Tapi anak muda ini berdegil, tidak mau ke gereja. Hamba Tuhan ini pun keluar dari sana dan selang beberapa menit berjalan keluar dari tempat itu, ia terdengar satu bunyi yang kuat. Hamba Tuhan ini bergegas kembali ke sana dan melihat anak muda itu sudah jatuh dari traktor semasa bermain-main dengan pemegang brek traktor itu. Dia sudah terlepas brek itu dan terjatuh traktor itu bergolek ke atas anak muda ini, dihempap di bawah mesin yang berat ini. Ya saudara-saudara, Tuhan tidak boleh disalahkan karena apa yang kita tabur itu yang kita menuai. Tuhan adalah penyelamat yang kita perlukan, maka Tuhan sendiri turun untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang tidak ada keupayaan untuk menyelamatkan diri sendiri dalam apa jua keadaan. Dan hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan di atas bumi untuk gereja-gereja senantiasa membawa peringatan dan amaran bahwa dunia ini pada waktu ini, dan kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, ia boleh membawa kemudaratan, bahaya. Sebab itu kita harus selamat di dalam Tuhan dan mendengar cakap hamba Tuhan, karena itulah hamba Tuhan itu Tuhan sediakan untuk gereja. Ya, saudara-saudara, kalau engkau sudah menyimpang jauh dari jalan yang ditetapkan, Tuhan
kita hanya memerlukan satu sahaja daripada kita, yaitu kita mengambil satu langkah sahaja untuk kembali, yaitu melalui jalan pertobatan, dan perhubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Ya saudara-saudara, pertobatan itu sangat mustahak bagi Tuhan, karena pertobatan itu akan kembalikan kita kepada perhubungan yang intim bersama Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik bagi kita semua, dan rancangan-rancangan itu ada di hadiratnya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Ya saudara-saudara, Tuhan itu baik. Banyak perkara baik berlaku bila kita mengikuti Yesus dengan segenap hati kita. Kesetiaan kita dalam mengikutinya membuka jalan yang selama ini tertutup, dan jika perlu akan berlaku penyembuhan. Mereka yang sedang berniaga selama ini melalui satu situasi yang sangat susah, yaitu karena wabak COVID, banyak bisnis yang terpaksa ditutup. Ya, ada yang belum tikar dan terpaksa pergi mencari kerja, tetapi masih tidak mencari pekerjaan. Tetapi bila engkau berseru kepada Tuhan hari ini, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita satu jalan baru, yaitu mendapat pekerjaan atau membuat bisnis. Tuhan akan menolong. Ataupun kita memerlukan penyembuhan. Kalau kita ada sakit selama ini, percayalah dengan segenap hati, mengikuti Yesus, ada penyembuhannya. Karena oleh bilur-bilurnya engkau sudah pun disembuhkan. Perbuatan Yesus di atas kayu salib itu, penyembuhan itu adalah percuma. Tidak perlu membayar uang untuk itu. Ianya percuma, ianya dilakukan oleh kasih Allah Tuhan kita. Sebab itu saudara-saudara, kita harus melihat kepada Yesus, fokus kita, tumpuan kita kepada Yesus. Ya, mereka yang dipanggilnya haruslah meninggalkan jalan lama mereka dan mengikuti Dia. Itulah membawa kesempurnaan dalam kehidupan mereka. Yesus menyembuhkan semua orang yang mengikutinya, sama ada fisikal atau dalam spiritual. Seperti dalam Matius pasal 12 ayat 15b. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus adalah gembala baik. Ya saudara-saudara, kalau kita sebagai dombanya berdiri dekat dengan gembala baik ini, kita akan selamat dari semua serigala yang ada di sekitar kita. Gembala baik memberi nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Tuhan itu baik. Walaupun kita semua tidak layak, tetapi Ia sanggup mencurahkan darahnya supaya manusia diselamatkan. Ingat lagi cerita dalam kitab Keluaran di mana Allah Israel mau menyelamatkan orang-orangnya, umatnya, keluar daripada Mesir pada hari itu. Kitab Keluaran itu mengatakan di mana domba Paskah disembelih dan darahnya disapu di atas tiang pintu. Apabila malaikat maut melintasi Mesir, malaikat maut tidak melihat siapa yang ada di dalam rumah dan siapa yang layak. Ia hanya melihat darah domba Paskah di atas tiang pintu setiap rumah. Pendek kata, sampai hari ini pun tiada siapa yang layak. Hanya darah Yesus yang menaungi kita semua, yang melayakkan kita. Ya saudara-saudara,
Ada satu cerita benar yang berlaku di utara benua India, di sebuah wilayah yang dikenali sebagai Meghalaya. Boleh dilihat dari peta benua India di sini. Ianya adalah kawasan pergunungan dan terpencil dari tamadun manusia. Tempat itu juga dikenali sebagai Pergunungan Garo. Mereka tidak mendapat lawatan dari luar. Hidup mereka adalah memburu dan bercocok tanam, bertani. Kepercayaan penduduk Meghalaya adalah animistik. Sekitar tahun 1905, mereka dikunjungi oleh misionaris dari Eropah dan Injil keselamatan Yesus Kristus diberitakan. Satu keluarga yang terdiri dari seorang bapa, ibu, dan 2 orang anak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Mereka sangat tertarik dengan kasih Yesus dan mula mempelajari tentang Yesus. Kemudian mereka mula memberitakan Injil kepada semua orang di kampung mereka. Mereka menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Dan pada mulanya saya pikir perkataan-perkataan yang dinyanyikan dalam lagu ini adalah lagu sekolah minggu, hanya untuk sekolah minggu. Tetapi setelah saya dapat tahu cerita di sebalik lagu ini, saya merasakan hadirat Tuhan menyertai. Ini menyebabkan perkara-perkara yang dilakukan oleh keluarga ini tidak disukai dan menimbulkan kemarahan orang kampung. Mereka fikir ini apa, ini perkara baru, sesuatu yang baru. Orang kampung kita ini sudah berubah, bermacam-macam perkara yang mereka katakan. Satu hari mereka membuat keputusan untuk bertemu keluarga ini dan membawa mereka untuk dibicarakan perkara ini di dataran kampung. Jadi ketua kampung bersama seluruh penduduk mengheret keluarga ini ke tengah-tengah kampung itu, di mana ada satu dataran. Di dataran itu, ketua kampung memberi perintah kepada keluarga ini untuk menafikan Yesus dan kembali ke asal. Kalau keluarga ini ingkar perintah ini, mereka akan mati hari itu juga. Pria ini tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Maka ia menjawab mereka yang di dataran itu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mendengar jawaban itu, ketua kampung memberi arahan dan kedua orang anaknya dibunuh di depan matanya. Sungguh tragis sekali. Kemudian, pria ini diberi peluang kedua. Kali ini, istrinya. Nafi Yesus dan mulakan baru keluargamu dan kau boleh hidup, kata ketua kampung. Tapi pria ini terus dengan mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, walau sesiapa pun tidak ikut. Ku tak ingkar. Dengan itu, istrinya dibunuh dengan begitu kejam sekali, begitu tragis di depan matanya. Ketua kampung memberi peluang terakhir untuk pria ini untuk menyelamatkan dirinya. Nafi Yesus dan kau boleh hidup. Tetapi pria itu berkata, salib di depanku, dunia di belakangku, ku tak ingkar. Ketua kampung pun memberi arahan kepada pemanah untuk membunuh. Pada hari itu, satu keluarga yang mengikuti Yesus mati di depan mata semua orang kampung. Walaupun pria ini dan keluarganya mati pada hari itu, ada sesuatu
yang aneh berlaku di dalam hati mereka. Di dalam kampung itu, benih yang ditabur pada hari itu dalam hati ketua kampung menyebabkan selama beberapa hari ketua kampung memanggil semua orang kampung ke dataran yang sama itu, dan mengatakan kepada mereka, aku mau mengikuti Yesus mulai hari ini. Aku mau tinggalkan jalan lamaku dan ikut Yesus. Tercetuslah sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai yang begitu besar sehingga api itu merebak ke seluruh wilayah itu dan ramai penduduk Meghalaya menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus, karena mereka telah melihat satu iman yang benar dan mengenal karakter Tuhan yang benar melalui keluarga yang tidak menafikan Yesus walaupun hayat mereka diancam oleh maut. Inilah yang dimaksudkan memikul salib. Walau apapun yang berlaku, salib itu tidak boleh diturunkan dari bahu kita. Panggilan ini diberi kepada semua, tetapi yang setia sahaja yang akan memikulnya sampai ke ujung jalan. Kita tidak perlu takut atau risau atau susah hati karena memikul salib. Dia adalah satu anugerah. Tuhan dekat kepada semua yang memikul salib mereka. Adakah kalian akan memikul salib Anda mulai hari ini? Di ujung zaman ini kita akan menghadapi berbagai cobaan dan dugaan, tetapi firman Tuhan memberi semangat, bersukacita, dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Haleluya. Sanggupkah engkau mengatakan, mengikut Yesus keputusanku? Adakah Anda akan kecut dan menyerah bila berhadapan dengan ugutan senjata yang boleh meragut nyawa Anda? Ganjaran yang besar menanti mereka yang setia sehingga ke ujung hayat mereka. Bagi aku, hidup dan mati aku di dalam Kristus. Mengikut Yesus keputusanku. Itulah muktamar. Matius pasal 28 ayat 20. Yesus yang dimuliakan memberi kita pengharapan dengan perkataan ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya saudara-saudara yang kukasihi, saya mau menjemput semua yang sudah mendengar pesanan ini bersama saya dalam doa ini. Satukan hati kita, dan bagi mereka yang mau memberi kehidupan mereka kepada Yesus, dan juga mereka yang mau menerimanya sebagai juru selamat pribadi mereka, dan juga bagi mereka yang mau kembali dengan azam baru. Ya saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Ya Bapa Surgawi, aku nantikan keselamatan yang daripadamu. Segeralah menolong aku ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah keselamatanku. Maka kami akan bersorak-sorai. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, dan selamatkanlah kami hari ini. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Aku bersorak-sorak karena Tuhan dan girang karena keselamatan yang Kau berikan. Amin. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, Tuhan sudah mendengar doa kita, dan juga Tuhan akan mengurapi Anda semua dengan kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.